Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan teknisi rumahan atau tuser rumahan. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan berbagi trik atau tips. Mungkin teman-teman yang belum tahu bagaimana cara mengganti LCD, mengganti LCD pada smartphone Vivo Y91 atau sejenisnya, 91, 93 atau 95. Caranya untuk ngecek dalam posisi terkunci seperti ini adalah dengan cara seperti ini teman-teman. Kita masuk ke kamera, lalu ambil gambar, lalu kemudian kita ini kan ada ya modelnya 1904 teman-teman. Nah, itu kita searching di Google, maka akan muncul tipe handphone yang kita maksud. Teman-teman, pada kesempatan kali ini pemiliknya mengatakan bahwa kasus HP ini jatuh dan langsung terlihat seperti ini ya. Tentu saja ini adalah kerusakan pada LCD teman-teman. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita bongkar HP-nya untuk kemudian kita lakukan pergantian pada LCD-nya. Teman-teman, mengganti LCD seperti ini tentu gampang-gampang sulit ya. Gampangnya itu kalau yang kerjakan itu adalah teknisi, alatnya lengkap, ataupun ada alat yang dibutuhkan untuk membongkar HP-nya. Yang sulitnya adalah kalau kita ingin mengerjakan sesuatu seperti ini lalu kemudian alatnya tidak lengkap. Misalkan kita ingin mengganti LCD seperti ini lalu kemudian kita tidak memiliki blower. Jadi teman-teman yang memiliki kasus seperti ini, alangkah baiknya kalau HP-nya dibawa ke tukang servis terdekat di rumah teman-teman. Itu bukan berarti bahwa pengerjaan seperti ini tidak dapat dilakukan oleh orang-orang yang bukan teknisi. Ya bisa, tapi tentunya teman-teman harus mempunyai alat-alat yang akan kita gunakan. Yang paling penting dalam proses pergantian LCD seperti ini adalah blowernya, karena blower ini digunakan, atau pemanas ini digunakan untuk memisahkan LCD dari frame-nya teman-teman. Oke, fokus saja ke HP-nya. Jadi ketika kita ingin membuka LCD-nya tentu kan harus kita buka terlebih dahulu adalah baterainya seperti ini teman-teman. Nah, ini sangat keras karena memang baterainya belum pernah dibuka. Nah, caranya adalah kita bantu dengan cairan thinner ataupun pertalite di samping-sampingnya agar masuk seperti ini. Lalu kemudian kita bantu dengan alat seperti ini. Tentu teman-teman sangat harus berhati-hati ya, karena di bawah ini kan ada fleksibel. Kalau fleksibel LCD-nya kan itu tidak jadi masalah karena memang kan harus diganti. Yang jadi persoalan kalau seumpama fleksibel PCB dari bawah ke mesinnya yang kemudian terkena barang tersebut lalu kemudian sobek, tentu ini akan jadi ribet teman-teman. Ini sangat keras sekali karena memang ini tidak pernah dibuka sebelumnya. Oke, ini teman-teman ketika membuka seperti ini lalu kemudian baterainya penyok atau bagaimana begitu, ini teman-teman tidak usah khawatir karena ini baterainya sudah didesain tahan ya, sekalipun ketika dibuka bentuknya seperti ini masih aman teman-teman. Jadi setelah itu kita biarkan saja seperti ini, lalu kemudian inilah fleksibel LCD ya yang akan kita ganti. Oke, jadi ini tidak usah kita membuka mesin ataupun PCB bawah, cukup dalam posisi seperti ini, baterai kita lepaskan seperti ini. Selanjutnya kita bongkar LCD-nya dari depan tentunya dengan menggunakan blower teman-teman ya. Jadi ini blower yang saya gunakan. Caranya adalah dengan cara
kita meratakan pemanasan seperti ini di pinggir-pinggirnya. Tujuannya adalah supaya lem perekat dari LCD tersebut bisa menjadi lunak, lalu kemudian bisa kita angkat, teman-teman. Oke. Jika mau lebih cepat lagi, teman-teman, biasanya kita ini menggunakan cairan ya, cairan penghancur lem. Namun dengan cara seperti ini pun insya Allah aman dan mudah juga. Ini juga termasuk cepat. Yang penting dalam proses pelepasan LCD-nya seperti ini, kita goyang-goyang blowernya supaya tidak stagnan panasnya yang bisa mengakibatkan frame-nya menjadi meleleh. Jadi setelan blowernya pun ini tentu harus diatur, jangan terlalu panas, teman-teman ya, dengan angin yang agak besar sedikit. Jadi ini saya menggunakan blower Quick 857D dengan setelan blower angin di 2,5, lalu kemudian panasnya juga atau heaternya itu di 250. Jadi mengenai pengaturan daripada blower seperti ini kan tergantung dari kebiasaan teknisi masing-masing. Ini hanya saya berbagi berdasarkan pengalaman saya pribadi, teman-teman ya. Jadi ini sudah terangkat LCD-nya sebagian, jadi seperti ini kita panasi lagi. Kalau masih ada yang merekat ya, masih ada yang melekat di frame-nya ya. Jadi ini sudah terbuka, teman-teman. Dalam kasus seperti ini biasanya kalau kita baru mengganti LCD yang istilahnya memang belum pernah diganti, ternyata di frame-nya itu memang LCD-nya tidak terlalu lem untuk LCD-nya itu tidak terlalu banyak. Jadi di sekeliling frame-nya itu agak masih bersih. Nah, oke teman-teman, setelah kita bongkar, tentu kita tes kembali seperti ini. Tujuannya adalah apakah tidak ada kendala yang istilahnya muncul pada saat proses pelepasan, karena biasanya hanya dengan mengganti LCD, awalnya niat mengganti LCD ternyata HP-nya misalkan jadi mati total, atau muncul kendala-kendala baru karena mungkin karena ketidaktahuan kita, atau mungkin ada yang tersenggol ya di mesin. Jadi sekali lagi teman-teman, memang ingin mengganti LCD-nya seperti ini, lebih baiknya dibawa ke counter terdekat. Oke, maaf teman-teman, ternyata ini bukan Vivo Y91 ya. Jadi ini adalah Vivo Y12. Jadi ini adalah Vivo Y12. Oke, jadi Y12 ini sama juga dengan Vivo Y15 dengan Y17. Kalau Vivo Y91 itu juga sama dengan Y93 dan 95. Jadi ini termasuk LCD universal di seri 12, 15 dan 17. Oke, sebelum kita pasang tentu kita bersihkan dulu ya, seperti ini teman-teman, ini supaya rapi pemasangannya ya. Oke, ini proses pemberian lem ya di pinggir-pinggir
framenya teman-teman seperti ini, tidak usah terlalu banyak. Jadi penting ada ya, ada. Karena ini kalau terlalu banyak biasanya akan merembes masuk di LCD-nya dan kadang mempengaruhi daripada tampilan LCD teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini kita pastikan sekeliling dari frame-nya ini sudah kita pasang lemnya. Lalu kemudian selanjutnya kita akan pasang LCD-nya teman-teman ya. Jadi untuk biaya pemasangan LCD seperti ini tergantung dari tempat servis dan daerah masing-masing, dan tergantung daripada tipe handphone yang kita kerjakan. Kalau teman-teman ingin membeli sendiri lalu kemudian pasang sendiri, tentu biayanya lebih murah, tapi tentunya resikonya juga ya lumayan besar. Nah, kadang-kadang proses pemasangan LCD seperti ini tidak semulus yang kita bayangkan, tidak semulus yang kita lihat. Ini bukan berarti menakut-nakuti atau apa buat teman-teman yang bukan bukan tukang servis ya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau proses pergantian LCD-nya seperti ini, mengganti LCD seperti ini dibawa ke tempat servis yang terdekat dengan rumah teman-teman. Oke, ketika sudah dipasang seperti ini, selanjutnya kita coba masang baterainya untuk kemudian mengetes ya apakah LCD ini berfungsi dengan baik atau tidak ya. Oke, kita pasang dulu ini sidik jarinya teman-teman. Kenapa saya pasang backdoornya seperti ini? Ini supaya gampang untuk diikat karet ya. Jadi saya menggunakan untuk untuk merapikan LCD dengan frame ini, saya menggunakan karet gelang. Ini tergantung dari kebiasaan teman sendiri ya, teman-teman teknisi. Oke, saya ikatin karet seperti ini di bagian atas supaya pinggir-pinggir bagian atas ini dapat rapat ya, dapat presisi. Selanjutnya kita ikat karet di bagian tengah, bagian pinggir bawah, lalu kemudian atas bawahnya juga harus diikat supaya ini bisa rapat dengan baik. Oke, teman-teman, biasanya ini ada beberapa yang sering kita temui dalam proses pemasangan LCD seperti ini ya. Kadang LCD-nya bergaris setelah dipasang ataupun tidak nyala teman-teman. Jadi proses pemasangan seperti ini, inilah yang saya bilang bahwa ini gampang susah ya. Jadi teman-teman yang ingin mencoba pasang sendiri boleh saja, tapi dengan catatan bahwa risiko pemasangan LCD seperti ini ya sangatlah besar. Dengan harga LCD sekarang yang begitu mahal, tentu teman-teman lebih baiknya untuk berbagi rezeki kepada teknisi untuk dikerjakan penggantian LCD-nya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, bisa saya bagikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi teman-teman, khususnya subscriber daripada Tuser Rumahan. Hanya sedikit pengalaman, sedikit yang bisa saya bagi pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Ini sudah saya nyalakan kembali HP-nya. Mudah-mudahan ini tidak ada kendala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.